Kelihatan. Baiklah untuk Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kuliah pertama ini kita masuk kepada fotometri ya, tentang instrumen. Sebetulnya yang akan masuk tadi Bu Desi ya, tapi karena beliau berhalangan, saya yang pertama masuk yaitu tentang analisis fotometri ya. Sudah kedengaran? Sudah, Bu. Pertama, apa yang dimaksud dengan analisis fotometri ya? Jadi fotometri itu didasarkan pada pengukuran serapan sinar monokromatis oleh suatu lajur larutan berwarna dengan menggunakan detektor fotosel ya. Jadi syarat kita mengukur eh, atau menentukan kadar suatu zat dengan fotometri ini adalah larutannya harus berwarna ya. Bagaimana cara membuat larutan berwarna? Biasanya kita tambahkan senyawa pengomplek. Senyawa pengomplek itu secara kimianya senyawa pengomplek karena bentuk kompleks dari suatu larutan itu selalu berwarna, ya. Eh, tapi secara umumnya kita sebut penambahan reagen pewarna, ya. Kenapa harus larutannya berwarna? Karena larutan berwarna lah yang melakukan penyerapan terhadap sinar, ya. Besarnya penyerapan ini akan sebanding dengan konsentrasi zat yang ada di dalam sampel kita. Ya, misalnya kita menentukan kadar kolesterol dengan cara Lieberman-Buchat, maka akan kita dapatkan warna hijau ke kuning-kuningan. Nanti intensitas warnanya kita ukur pada panjang gelombang 610 nanometer. Ya, jadi syarat kita mengukur dengan fotometri ini adalah larutannya harus berwarna. Kemudian besaran ini merupakan fungsi dari kandungan komponen tertentu yang melakukan penyerapan. Ya. Pada secara umum analisisnya sebetulnya analisis kolorimetri. Kolorimetri yaitu berdasarkan larutan berwarna secara visual itu kita akan melihat intensitas warna dengan mata telanjang. Ya, jadi akan nampak warnanya apakah warna yang akan kita ukur itu larutan violet atau pink atau hijau ya. Jadi kepekatan warna itu akan menentukan berapa konsentrasi zat yang ada di dalam larutan tersebut ya. Semakin pekat warnanya, semakin besar absorbannya, semakin besar konsentrasinya. Akan tetapi di sini kalau secara visual itu kita tidak bisa menentukan berapa kadarnya, maka mungkin mendapatkan hasil yang reproducible. Maka untuk mengurangi kesalahan tersebut, maka intensitas emisi biasanya diukur dengan fotosel. Ya, jadi bisa kita menggunakan fotosel di mana pada metode visual kita dapat menggunakan sumber lampu yang tidak monokromatis. Karena itu pada fotometri ini kita menggunakan filter interferensi untuk membuat hasil yang akurat. Ya, jadi maksudnya kita bekerja pada panjang gelombang tertentu. Ya, panjang gelombang ini walaupun dari sumber sinarnya pada alat itu sinarnya polikromatis, tapi dia setelah melewati monokromator, maka dia akan menjadi satu panjang gelombang atau monokromatis. Ya, namanya panjang gelombang monokromatis. Mempunyai satu panjang gelombang. Jadi syaratnya dengan alat ini kita bekerja pada panjang gelombang tertentu. Pada fotometri ini digunakan filter untuk mengisolasi daerah spektrum yang diinginkan. Jadi berapa panjang gelombang atau sinar yang diperlukan digunakan suatu filter. Filter interferensi ini terdiri dari kaca berwarna maupun gelatin yang berwarna dan mempunyai sifat yang mentransmisikan sinar dari spektrum daerah tertentu saja. Ya, jadi dia tergantung pada eh, warnanya apa ya, warna filter ini sesuai dengan warna larutan yang akan kita ukur ya. Alat filter fotometri ini dapat digunakan bila cahaya yang diserap dapat dideteksi pada daerah dan larutan yang digunakan dengan larutan yang akan dianalisis.
Itu harus berbeda. Bagaimana cara pemilihan daripada filter? Ya, pemilihan filter yang tepat untuk analisis tertentu adalah sangat penting karena kepekaan pengukuran secara langsung bergantung pada filter yang kita gunakan. Jadi kalau ada seperti kaca itu ya, jadi ada filternya warna apa yang kita butuhkan pada saat pengukuran, itu bermacam-macam filter yang bisa kita gunakan. Ini pengertian ya, maaf. Tinggal A. Sebagian besar laboratorium klinik itu menggunakan alat ini karena alat ini dapat menentukan kadar suatu bahan di dalam cairan tubuh seperti sampelnya serum ataupun plasma. Jadi bisa kita menentukan berapa kadar suatu zat, berapa kadar proteinnya, berapa kadar kolesterolnya misalnya ya. Itu bisa kita tentukan dengan cara fotometri ya. Jadi pada prinsipnya ya fotometri itu pengukuran penyerapan sinar akibat interaksi sinar yang mempunyai panjang gelombang tertentu dengan larutan atau zat warna yang dilewatinya. Jadi apabila suatu sinar melewati suatu larutan berwarna, maka larutan tadi akan menyerap sinar. Penyerapan itu identik dengan absorban, ya. Penyerapan itu identik semakin pekat warnanya, semakin besar absorbannya atau penyerapannya, semakin tinggi konsentrasi yang ada, sampel yang ada di dalam larutan itu. Warna cahaya yang diserap oleh suatu larutan adalah komplemen dari warna cahaya larutan. Misalnya larutan merah, karena larutan tersebut meneruskan warna merah, dan penyerapan bagian spektrum yang hijau ke biru-biruan yaitu komponen dari warna merah. Ya, jadi dalam hal ini berubah dalam konsentrasi larutan intensitas warna hijau ke biru-biruan sehingga filter yang digunakan yaitu untuk mengukur persente atau absorban ya larutan dari filter tadi. Jadi berarti warna filternya di sini warnanya hijau ke biru-biruan. Bila tersedia filter dengan corak warna yang hampir sama, maka harus dipilih filter yang menghasilkan serapan maksimal. Ya, jadi filternya harus cocok dengan larutan yang kita ukur ya, karena kalau tidak cocok nanti dia harus dipilih lagi, nanti absorbannya bisa berdekatan atau pembacaan transmitan ya minimal. Jadi kalau dapat dengan menggunakan filter itu absorbannya maksimal. Jadi pada panjang gelombang yang optimal. Ya, jadi digunakan pada panjang gelombang tertentu akan panjang gelombang optimal akan menentukan absorban maksimal. Absorban itu maksimal pada panjang gelombang optimal. Jadi dasar dengan pengukuran dengan fotometri itu tetap dasarnya adalah hukum Lambert-Beer, di mana absorpsi sinar oleh larutan mengikuti hukum ini. A sama dengan log I0 per IT sama dengan ABC. Ya, jadi I0 itu intensitas sinar yang datang, IT itu intensitas sinar yang diteruskan. Ya, jadi ada sinar masuk ke dalam suatu larutan berwarna, maka setelah diserap oleh larutan tadi, maka ada sinar yang diteruskan. Sisanya ya, sisa yang tidak diserap berarti sinar yang diteruskan kita sebut itu transmitan. Ya, kita sebut itu sinar yang diteruskan itu adalah transmitan. Kemudian A sama dengan absorptivitas molar, B sama dengan panjang sel atau kuvet, tebal kuvet atau diameter kuvet, C adalah konsentrasi, A besar adalah absorban. Jadi nanti dari hukum Lambert-Beer ini A sama dengan ABC jadinya ya. Jadi A inilah akhirnya A dan B ini konstan ya, sehingga A setara dengan konsentrasi ya. Dari turunan rumusnya maka di sini A ini nanti akan setara dengan C ya. Semakin tinggi absorban semakin tinggi konsentrasi atau kadar zat yang ada di dalam larutan kita, karena A dan B ini adalah konstan. Setiap molekul yang kita ukur maka A ini adalah spesifik untuk zat tertentu ya. Kalau diameter kuvet juga spesifik tidak berubah ya. Berapa diameter daripada kuvet ini tempat larutan yang akan kita ukur ya.
Ada beberapa jenis fotometri, yaitu fotometri Zenik 188 dengan tipe Zenik 188. Fotometri ini karena kualitasnya sudah terbukti dan populasinya pun hampir seluruh Indonesia. Fotometri ini sangat cocok digunakan untuk keperluan laboratorium klinik ataupun juga di rumah sakit, ya. Kemudian ada fotometri Zenik 288, ya, ini 188, ini 288. Ini yang memiliki kualitas terbaik, ya. Di mana fotometri Zenik 288 ini adalah alat cek dengan skala parameter yang banyak dan sangat cocok digunakan di laboratorium, baik di klinik ataupun di rumah sakit, ya. Dengan didukung komponen-komponen yang terbaik menjadikan semi auto analyzer, ya. Ini terjadi hal ini maksimal dalam kinerjanya, maksudnya dia lebih bagus dibandingkan dengan Zenik 188. 3. Fotometri BS3000M. Fotometri BS3000M adalah fotometri yang dilengkapi dengan sistem serat dan kuvet, sehingga memudahkan percampuran sampel dan mengeluarkan hasil yang akurat dan lengkap dengan kadar-kadar pemeriksaan, ya. Produk ini juga biasa disebut dengan fotometri Optiva karena banyak customer yang kadang-kadang belum tahu dan sebenarnya BS3000M ini adalah fotometer Optiva. Fotometri ini bagus dan cocok digunakan untuk pelengkap penting di laboratorium klinik ataupun laboratorium yang ada di rumah sakit. Ada lagi fotometri yang pakai kamera, ya. Ini digunakan untuk menentukan eksposur yang tepat dalam fotografi, ya. Jadi ini untuk keperluan fotografi. Pada kamera modern fotometer biasanya fitur ini sebagai penerangan bagian yang berbeda dari gambar bervariasi. Fotometri canggih mengukur intensitas cahaya di berbagai bagian dari gambaran potensial dan menggunakan algoritma, ya, dalam menentukan eksposur dan paling cocok untuk gambar akhir, ya, mengadaptasi algoritma dengan jenis gambar dan diinginkan, ya. Jadi ini biasanya untuk kamera berarti, ya, untuk kamera ini. Kemudian fotometer yang canggih dapat digunakan baik untuk mengukur cahaya dari gambar tersebut sebagai suatu keseluruhan, untuk mengukur dari unsur gambar dan memastikan bahwa bagian-bagian yang paling penting dari gambar secara optimal, atau untuk mengukur cahaya insiden ke objek dengan adanya adaptor. Jadi ini biasa digunakan untuk kamera. Ada lagi yang kita sebut spektrofotometer, ya. Jadi mungkin saudara sudah menggunakan pada praktikum, ya. Spektrofotometer adalah alat untuk mengukur transmitan ataupun absorban suatu sampel sebagai fungsi panjang gelombang, ya. Jadi kita bekerja pada panjang gelombang tertentu. Pengukuran dengan menggunakan spektrofotometer ini metodenya sering disebut dengan spektrofotometri, ya. Jadi kalau sudah menyebut metode apa, spektrofotometri, alatnya apa, spektrofotometer, ya. Spektrofotometri dapat dianggap sebagai perluasan suatu pemeriksaan visual dengan studi yang lebih mendalam dari absorpsi energi. Absorpsi radiasi oleh suatu sampel diukur pada berbagai panjang gelombang dan dialirkan oleh suatu perekam untuk menghasilkan spektrum tertentu yang khas untuk komponen yang berbeda. Jadi itu spektrofotometri. Spektrofotometer ini juga ada yang sinar nampak, sinar UV, ya. Jadi tergantung pada sumber radiasi yang kita gunakan, ya. Dan juga IR, ya, spektro IR, ya. Yang kita gunakan biasa di biokimia itu spektro sinar nampak. Sinar nampak itu kalau saya tidak salah dari 370 sampai 780 panjang gelombangnya, ya. Jadi kalau UV itu semakin pendek, IR juga pendek panjang gelombangnya, ya. Kemudian ada infrared, ya, infrared iradiasi dalam sistem CCTV misalnya, ya. Jadi selama beberapa tahun terakhir ini kita telah menyaksikan penampilan dari kamera CCTV pada malam hari. Semua menampilkan ajaib, ya, maksudnya ajaib kemampuan untuk memperkuat
ya oleh banyak 100 lipatan penerangan minimal kamera dan pengangkatan filter IR dan dipotong dengan mematikan sirkuit warna. Jadi ini biasa digunakan untuk CCTV. Kemudian lux dan daya infrared tidak sama, ya, di mana lux itu ada satuan fotometri yang mengukur titik ke titik, ya, pencahayaan, ya. Jadi tergantung pada kuantitas cahaya terradiasi dan jarak antara sumber cahaya dan objek yang diterangi. Ya, sementara daya infrared adalah unit radiometri yang diukur dalam satuan watt. Jadi infrared itu berarti panjang gelombang IR, ya. Panjang gelombangnya lebih pendek dari sinar nampak, ya. Ada ultraviolet, ada infrared, ya. Iluminasinya memungkinkan bagi kita untuk melihat saat iradiasi infrared tidak terlihat mata manusia. Jadi pada CCTV itu sinar yang kita gunakan berarti sinar IR, ya. Salah satu perangkat untuk mengukur iluminasi dalam luxmeter pencahayaan juga dikenal sebagai pengukur cahaya. Pengukur cahaya termasuk filter dan dikalibrasi untuk mengukur hanya unit cahaya dalam spektrum optik visual sebagai didefinisikan oleh CIE, di mana filter ini mirip dengan filter IR, dipotong, mencegah semua radiasi infrared dari yang lewat dan mencegah mengukur akuratnya. Eh, Itu sebabnya semua exposure meter diketahui meter cahaya dan peralatan, maksudnya jaraknya, ya. Jadi ada jarak tempuh, mungkin jarak apanya, ya. Misalnya sudah menaruh, sekarang kan ada CCTV, ya, di TV itu jangkauannya sampai di mana, ya. Tergantung pada cahaya yang kita gunakan tadi, ya. Ada jangkauannya berapa meter, ya. Jadi kalau sekarang kan ada yang CCTV yang satu yang agak murah itu, ya, harga 400-an itu, dia sampai di sekedar di ruang tamu, malahan dia bisa di apa sih, 300 berapa, 360, ya. Maksudnya dia 360 derajat dia bisa berputar, ya. Berapa nilai sih. Jadi nanti kita bisa sehingga pada saat kita melihat hasil daripada CCTV ini kita bisa membacanya lewat HP, ya. Nah, kalau CCTV yang apa yang ada layarnya, ya, berarti kita bisa membacanya lewat layar atau seperti komputernya ada, ya. Jadi tapi kalau yang satu channel itu kita bisa melihat lewat HP, ya. Dalam CCTV, meter cahaya yang digunakan untuk mengukur pencahayaan diamati oleh kamera keamanan, tetapi tidak boleh digunakan untuk mengukur radiasi infrared karena membacanya akan nol luxnya atau membaca sisa seperti 0,001 lux. Meskipun dengan mungkin terkena dengan kuantitas yang cukup besar dari radiasi infrared. Apa kegunaan daripada fotometri? Penggunaannya pada bidang analisis, penggunaan metode fotometri pada penetapan, misalnya kita di laboratorium, ya, di laboratorium biokimia saya jelaskan, ya, itu penggunaannya mengukur kadar protein misalnya, ya, mengukur kadar kolesterol, itu kita menggunakan mengukur asam urat, mengukur macam-macam, ya. Jadi itu bisa menggunakan alat fotometer. Ya, kepentingan penetapan kadar protein dalam analisis medis, misalnya mengindikasikan adanya suatu penyakit dan gangguan fungsi ginjal, misalnya kita bisa menentukan berapa kadar protein yang normal, baik albumin, globulin, atau protein total, itu bisa kita tentukan dengan alat fotometer. Untuk mengetahui kinerja suatu enzim, itu bisa juga dengan alat fotometer. Penggunaan metode fotometri untuk analisis bentuk wajah itu juga bisa, tapi kita tidak ada menggunakan itu, ya. Para ahli bedah plastik menyukai metode fotometri dalam menganalisis proporsi jaringan lunaknya, misalnya, ya. Itu mungkin di bidang-bidang tertentu, ini bagian bedah, ya, bedah kosmetik berarti, ya, bedah plastik. Menentukan perbandingan preoperatif dan hasil postoperatif. Dalam bidang ilmu kedokteran gigi, metode fotometri juga sering digunakan. Jadi luas penggunaan daripada fotometri ini. Ini contohnya fotometer Microlab 300, ya. Ini contoh alatnya.
Jadi ini kita bisa mengatur panjang gelombang, absorbannya kita bisa baca di sini ya. Ini bisa kita buka dan di dalam ini kita taruh UV kita. Ya, pada petikum biokimia saudara pasti sudah menggunakannya ya. Menggunakan alat spektro, fotometer, mikrolab. Ini kan yang digital ini. Jadi bisa langsung terbaca konsentrasinya. Jadi sekarang sudah ada kemajuannya, bukan absorban yang terbaca, tapi bisa saudara ingin baca absorban atau transmitan, bisa juga langsung kadarnya atau konsentrasi. Ya, secara digital. Ya, misalnya saudara menentukan berapa kadar kolesterol dalam serum, maka ada beberapa prosedur sehingga nanti saudara jadikan kolesterol ini tambah zat warna asam asetat glasial anhidrat dan asam sulfat, maka nanti akan terbentuk warna hijau kekuningan. Nanti absorbannya saudara ukur di sini dalam panjang gelombang 610 nanometer. Ya, nanti akan terbaca kadarnya di sini ya. Kadarnya. Panjang gelombangnya bisa kita atur di sini. Berapa panjang gelombang yang kita gunakan. Spektrofotometer ya, dan fotometer spektro juga sama ya. Ini ada juga yang kuvetnya yang bulat ya, yang apa, yang seperti tabung reaksi, ada juga yang persegi. Kalau kita menggunakan yang persegi, kita bisa menggunakan jumlah dari volume larutan itu bisa dalam jumlah kecil, bisa juga mengukur berapa kadar daripada zat itu dalam jumlah larutan yang lebih kecil dibandingkan dengan menggunakan kita kuvet yang panjang atau yang seperti tabung reaksi. Tapi bukan tabung reaksi ya, ada kuvet ini tersendiri. Dalam satu kotak itu ada 10 kuvet ya. Diameternya juga apa tertentu. Ini. Spektro alat yang menghasilkan sinar dari spektrum dengan panjang gelombang tertentu. Fotometer mengukur intensitas cahaya yang ditransmisikan atau yang diabsorpsikan. Ya, jadi hampir sama sebetulnya. Jadi intensitas cahaya yang berapa yang diteruskan, berapa yang diserap. Ya, kalau ini dia bisa juga ini karena sudah ada yang digital, bisa langsung konsentrasi, ya, yang terbaca. Jenis-jenis spektrofotometer itu spektrometer antara lain spektrofotometer sinar tampak, sinar ultra ungu atau ultraviolet, infrared, spektrofotometer resonansi magnet, inti, spektrofotometer serapan, spektrofotometer massa, dan spektrofotometer fluoresensen. Jadi macam-macam alat spektro ini. Ada namanya AAS, Atomic Absorption Spectrophotometer. Itu adalah untuk mengukur logam-logam, kadar logam dalam larutan. Jadi kalau AAS itu tidak perlu larutannya berwarna, tapi yang penting sampelnya berupa larutan. Ya, misalnya saudara mengukur berapa jumlah natrium yang ada dalam air laut. Ya, jadi itu bisa saudara gunakan AAS. Ini yang Atomic Absorption Spectrophotometer. Ya, AAS kependekannya. Ya. Ada juga spektrofotometer massa. Ya, ada juga fluorescen. Ya, jadi macam-macam ya. Jadi ini juga ditentukan oleh panjang gelombang yang kita gunakan. Apakah sinar ultraviolet atau infrared. Perbedaan dari jenis spektrofotometer tersebut terletak pada sumber cahaya, ya, yang disesuaikan dengan apa yang kita teliti. Pada spektrofotometer sinar nampak, contohnya pada serapan cahaya dari radiasi panas. Komponennya spektrofotometer terdiri dari 4 bagian penting, yaitu sumber cahaya atau sumber radiasi. Kita menggunakan lampu ya, lampu sebagai sumber cahaya. Jadi ada lampu spektron. Ya, kemudian monokromator. Monokromator ini untuk membuat panjang gelombang itu menjadi monokromatis. Ya, kalau dari sumber cahaya itu berupa sinar nampak, maka lewat dari monokromator dia menjadi satu panjang gelombang. Memonokromatiskan sinar. Kemudian tempat cuplikan atau kuvet ya. Kemudian detektor. Ya. Sumber radiasi adalah suatu sumber energi yang memancarkan pancaran radiasi elektromagnetik. Sedangkan monokromator alat yang paling umum dipakai untuk menghasilkan bekas radiasi dengan satu panjang gelombang. Monokromator untuk radiasi ultraviolet, sinar tampak, dan infrared adalah serupa monokromatornya, yaitu mempunyai celah seperti apa ya? Prisma, seperti prisma segitiga, ya. Kemudian lensa, cermin, dan prisma atau grating.
Ya, terdapat dua macam monokromator, yaitu monokromator prisma, Bunsen, dan monokromator grating. Ya, ini film fotometri 85.000, ya, film fotometer. Ini fotometer. Ini kita yang seperti ini kita punya juga dulu di biokimia, ya. Di biokimia kita punya ini. Kalau ini dia mengambil zatnya dia dengan apa? Dengan kapiler, ya, bukan dengan dari kuvet, tapi dia serap melalui pipa kapiler, ya. Kadang-kadang kapiler ini kalau apa? Kalau ada sumbatan, nah itu yang susahnya, ya. Nah, jadi dia serap, diambil, baru dia masuk ke dalam alat, ya. Kalau itu AAS juga demikian, ya, Atomic Absorption Spectrophotometer juga dipakai kapiler ini. Jadi sampel itu diisap oleh suatu pipa kecil, ya. Ini sampel misalnya, ini pipa. Ini untuk mengatur-ngaturnya, ya. Kemudian ada lagi inkubator yang berfungsi untuk mengkondisikan sampel pada suhu tertentu. Itu bagian-bagian alat. Printer berfungsi untuk mencetak hasil analisis. Ya, ada lagi touchscreen berfungsi untuk mengatur pengaturan alat. Outlet itu tempat untuk mengeluarkan hasil yang diserap. Kipas berfungsi untuk pendingin alat. Jadi dia harus ada eh, pendingin alatnya yang terletak pada bagian belakang alat. Kadang-kadang dia harus pakai stabilizer juga supaya panjang gelombang dan apa absorban kita itu stabil. Panjang gelombangnya stabil, ya, lambdanya stabil. Tombol power itu berfungsi untuk menyalakan dan mematikan alat, konektor, menyambungkan ke sumber arus listrik. Selang aspirator berfungsi untuk menyedot sampel. Caranya adalah dengan menekan tombol aspirator tersebut yang sebelum sampel sudah terhubung dengan selang aspirator dengan pipa kapiler tadi, ya. Pompa berfungsi untuk menggoyangkan selang. Kuvet sebagai tempat sampel. Selang peristaltik berfungsi untuk mengalirkan sampel dari aspirator mengalir melalui kuvet menuju pembuangan. Selang ini bersifat elastis dalam mengalirkan sampel sehingga sampel tidak ada yang tersumbat dalam selang. Bagaimana pemeliharaannya? Gunakan lampu yang sesuai dengan fotometer. Tegangan listrik harus stabil, ya. Kalau tidak stabil dia nanti susah dia, ya, pengukuran kita bisa salah. Jadi kita menggunakan stabilisator. Ya, stabilisator. Hidupkan alat terlebih dulu. Jadi sebelum kita menggunakan spektro ini, kita hidupkan dulu sekitar 30 menit. Ya, tergantung pada jenis merek alat supaya cahaya lampu menjadi stabil, ya. Supaya cahaya lampu yang kita gunakan stabil. Monokromator itu filter harus bersih, ya. Jadi harus bersih, tidak lembab dan tidak berjamur, ya. Kuvet tergantung pada jenisnya, harus tepat meletakkannya, ya. Setiap sudah masukkan kuvet itu yang sudah berisi apa, ya. Misalnya ini kuvet, ya. Ini kuvet, kita kan udah ada larutan di dalamnya. Ini kita contohkan larutan biru nih, tinta nih, ya. Jadi ini harus kita lap dengan tisu sebelum kita masukkan terus. Kita ambil lagi, kita lap lagi dengan tisu karena supaya cahaya itu tidak ada yang apa, yang terpantulkan ke tempat lain. Ya, karena itu akan menyalahi pada pengukuran nanti. Ya, kalau ada kotoran, ya, jadi kita lap. Setiap kita masukkan, kita lap dulu dengan tisu. Ya. Itu kuvet-kuvet yang sudah ada sampel kita di dalamnya. Jadi tidak ada bekas tangan, goresan. Jadi kita megangnya di atas dekat mulutnya, ya. Jadi ini yang dilalui cahaya nanti, yang dilalui cahaya yang larutan ini. Yang ini tidak perlu, ya. Jadi yang larutan ini batas larutan misalnya, ini yang dilalui cahaya. Nanti cahaya yang lalu tadi yang mempunyai satu panjang gelombang kan diserap oleh larutan itu. Serapan itu yang kita sebut absorban, ya. Semakin pekat warna dari biru ini misalnya, semakin tinggi absorbannya, semakin tinggi konsentrasi zat yang ada dalam larutan tersebut. Ya. Jadi dari secara visual sebetulnya sebelum saudara mengukur, misalnya saudara punya 3 sampel, yang satu biru muda, yang satu biru sedang, yang satu biru tua, saudara sudah bisa menerka kalau yang biru tua itu yang besar konsentrasinya, ya. Harus, ya, absorbannya yang di sana yang lebih tinggi.
sehingga konsentrasinya di sana lebih tinggi kadar zat yang ada dalam larutan tersebut. Ya. Nah, jadi tidak ada bekas tangan, goresan, ataupun embun. Isi kuvet harus cukup sehingga seluruh cahaya dapat melalui kuvet. Jadi seluruh cahaya yang masuk tadi, kalau ini sumber cahaya, jadi harus masuk di sini, tidak boleh di sini, di atas ini. Ya, jadi harus sesuai dengan tingginya, berapa harusnya tinggi larutan yang kita masukkan tadi. Ya, sehingga cahaya itu masuk ke dalam larutan tersebut. Tidak boleh ada gelombang udara dalam kuvet. Ya, jadi tidak ada boleh ada gelombang udara. Kemudian untuk memeriksa enzimatik, kuvet harus diinkubasi pada suhu yang sesuai dengan suhu pemeriksaan. Jadi inkubasi dulu. eh, Kemudian ada juga zat itu yang harus segera saudara ukur ya, karena enzim kerjanya kadang-kadang warna yang terbentuk itu kompleks itu ada stabilnya berapa jam, harus saudara ketahui berapa menit ya, misalnya 30 menit atau 1 jam, berarti di rank itu saudara harus mengukur ya kapan dia warnanya maksimal. Karena nanti lama-kelamaan kalau misalnya dia maksimalnya dalam waktu 30 menit, setelah 50 menit dia nanti mudah lagi warnanya. Berarti konsentrasi yang terukur itu akan semakin kecil, tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ya. Jadi kita harus tahu berapa kestabilan, lamanya kestabilan warna yang terbentuk atau kompleks atau zat kompleks tersebut. Ya. Fotodetektor fotodetektor dijaga kebersihannya dengan cara membersihkan permukaannya dengan alkohol 70%. Amplifier atau pengolahan sinyal harus berfungsi dengan baik ya. Jadi semuanya harus dalam keadaan bersih ya. Ketepatan panjang gelombang yang dimaksud dengan ketepatan panjang gelombang adalah bahwa panjang gelombang cahaya yang dihasilkan alat sesuai dengan yang dinyatakan pada monitor layar. Untuk memastikan ketepatan panjang gelombang digunakan filter khusus atau larutan zat yang memiliki puncak serapan yang paling tajam. Ini tajam ya, dan tertentu. Jadi sebetulnya kalau kita praktikum di biokimia sudah dilakukan analisanya ya. Untuk protein misalnya panjang gelombangnya 560 misalnya, untuk kolesterol misalnya 610 ya. Jadi tapi kalau untuk belum tahu panjang gelombangnya, kita bisa mencari panjang gelombang optimal. Ya, kita satu sampel itu kita ukur dengan variasi panjang gelombang, misalnya mulai dari 400, 420, 500, 510, misalnya 550. Nah, nanti saudara catat di mana absorbannya paling tinggi, itulah panjang gelombang optimalnya. Ya kalau sudah ingin mencari ya. Tapi kalau untuk penentuan-penentuan kadar zat yang ada di dalam serum untuk praktikum kita sudah diketahui panjang gelombang. Ya sudah diukur oleh peneliti terdahulu. Ya sudah tentu sudah ukur nanti dengan spektro pada panjang gelombang sekian. Nah, itu seperti itu ya. Kalibrasi beberapa cara untuk menguji ketepatan panjang gelombang itu dengan warna sinar, kalibrasi berdasarkan pengamatan warna, hasil kurang teliti, toleransi masih dianggap baik dalam plus minus 5 nanometer dengan lampu deuterium, dengan filter dinium dan homium oksida dengan standar filter bersertifikat. Jadi alat yang kita gunakan di labor itu, kalau kita membeli pada seseorang itu ada alat itu harus kita kalibrasi, ya harus kita kalibrasi. Dalam sekali berapa tahun itu harus kita kalibrasi supaya alat kita itu masih eh, masih valid digunakan, masih ketelitiannya masih tinggi ya. Mungkin itu dari spektro ya, jadi mungkin ada pertanyaan mungkin. Kita berupa diskusi aja dulu ya, karena apalagi kuliahnya sore. Ibu tadi keluar juga, Bu Desi juga. Jadi kita untuk awal-awal ini kita kalau ada yang mau ditanyakan, kira-kira spektro sudah pernah gunakan kan?
Sudah kan di biokimia kan? Tapi kan prinsipnya Sudah, saudara Bu. belum tahu ya. Nah, jadi harusnya kita memang asistensi spektro ya. Inilah kuliahnya di instrumen ini ya. Jadi saudara harus mengetahui apanya ya. eh, Bagaimana prinsip alat karena kita eh, visi dan misi kita di biomedik ini kan salah satunya teknik eh, biomedik ya. Kita harus mengetahui bagaimana eh, saudara harus mempunyai kelebihan yaitu bagaimana penggunaan alat eh, di laboratorium biomedik ya, laboratorium biomedik, laboratorium biokimia, laboratorium biologi molekuler ya. Jadi di molekuler kan sedikit berbeda alat yang kita gunakan ya. Di biokimia arah-arah fotometri ini yang banyak ya. Kalau di molekuler kan kita alatnya macam-macam ya. Ada untuk isolasi DNA ya, ada untuk replikasi DNA, ada untuk melihat karakterisasi DNA itu dengan alat elektroforesa. Itu juga nanti akan kita berikan di instrumen ya. Walaupun saudara sudah melakukan, tapi prinsipnya saudara banyak yang belum tahu ya. Bagaimana prinsip elektroforesa ya? Kita kan melihat pitanya aja baru ya. Oh ini pita DNA misalnya ya. Tapi prinsip alatnya bagaimana ya? Jadi kalau di alat-alat di apa yang kita gunakan di labor biomedik termasuklah alat fotometri ini ya. Bisa berupa spektrofotometer, ada spektrofotometer biasa sinar nampak, ada spektrofotometer ultraviolet. Biasanya ultraviolet ini kita gunakan untuk mengukur aktivitas enzim, spektrofotometer infrared ya. Kemudian juga ada eh, mikrolab yang spektro yang digital ya langsung terbaca konsentrasi, tidak perlu sedang membaca absorban ya, tapi prinsipnya tetap hukum Lambert-Beer ya, A sama dengan A B C ya. Ada pertanyaan Izin bertanya, Bu. ya? Eh, yang pertama sebelumnya boleh nanti PPT-nya kami minta, Bu. Soalnya kebetulan pas magang ini Lutfi pribadi lumayan sharing menggunakan spektro ini, Bu. Tapi ya betul kata Ibu tadi, kita selama ini praktikum di biokimia, tetapi mungkin masih belum paham tentang prinsip dari alat tersebut, gitu, Bu. Ya, Ya ya, mungkin minta boleh, boleh, PPT-nya, Bu. boleh. Ya, Terus yang kemarin Lutfi Lutfi di BRIN pakai spektro kan, Bu. ya. Di situ tuh yang keluar Di mana Lutfi adalah itu? di BRIN, di Pusat Riset Oh, di BRIN Vaksin ya? dan Obat, Bu. Ah, ya, Ya, Bu. ya, Nah, di situ tuh spektronya tuh yang keluar hasilnya adalah dalam bentuk kurva gitu, Bu. ya. Nanti yang dilihat adalah eh, pada ya, pik-pik yang spesifik gitu, Bu. Nah, Oh, nanti itu sebetulnya spektro apa namanya panjang gelombangnya? UV atau eh, apa? UV kali ya? UV ya, Bu. Spektro UV, Bu. UV ini banyak kita gunakan di orang S1 kimia ya. S1 kimia itu banyak menggunakan S2 kimia ya. Melihat gugus fungsi dari suatu senyawa. Nah, iya, Bu. Bisa juga. Kebetulan Ya. yang dinilai yang dimasukkan ke spektro kemarin itu mau melihat eh, jumlah dari alkaloid tanaman yang sedang kami Nah, ya teliti betul gitu. tuh. Ya, jadi kalau infrared kita melihat jumlah atom C ya. Kalau UV itu spektrum fotometer apa itu spektrofotometer massa ya, apa namanya yang Lutfi pakai? Oh, di situ terus Lupa. spektrofotometri UV Tapi gitu. dia berupa kurva keluar ya. Iya, Bu. Apa hasilnya yang dibaca apa Lutfi dari kurva tadi? Oh, nah, itu yang sebenarnya lebih masih belum paham, Bu. Dia yang Ya, keluar kan kurva, flavonoid Bu. itu mungkin kan kalau kita di analisa identifikasi senyawa ya, identifikasi kita harus tahu berapa jumlah metilnya, berapa jumlah OH-nya. Bisa dengan spektrofotometer apa UV dan ada yang dilengkapi dengan kurva itu. Jadi Hmm. yang terbaca kurva kalau puncaknya begini misalnya metil misalnya, kalau puncaknya ini OH misalnya. Jadi ada apanya spektrofotometer massa juga demikian ya. Jadi ada spektrofotometer massa dan ada infrared. Kalau infrared ini biasanya tajam-tajam apanya grafiknya tajam-tajam begini ya seperti grafik scansing ya. Jadi tapi
Itu jumlah atom H yang bisa dihitung di sana. Ya, jadi berarti di Lutfi itu kan menganalisis flavonoid ya, senyawa. Jadi senyawa Alkaloid, Bu. flavonoid itu kan banyak jenisnya namanya ya. Nah, jadi nanti bisa diramalkan apa strukturnya. Dari hasil UV-nya, dari hasil IR-nya, dari spektrofotometer massanya, nanti diramalkan oleh orang ahli kimia bahan alam, kimia organik, bentuk apa strukturnya. Nah, jadi Lutfi itu tuh apanya penelitiannya, ya. Ya. Nanti bisa Ibu bagi. Kalau di kimia udah biasa anak-anak S1 itu menggunakan apa ini dia menganalisis ini. S1, S2, S3 ya. Jadi macam-macam spektro ini sudah digunakannya ya. Jadi ada yang melihat gugus fungsi, macam-macam namanya. Ada ASEM, ada apa lagi? Apa aja alatnya di situ Lutfi? Eh, Kalau yang sejauh ini yang sudah Lutfi kerjakan itu pakai rotary evaporator, terus water bath sonicator, terus juga nanti Ya, bakalan ada sindikator untuk mengkarakterisasi. memecahkan apa? Memecahkan sel kan? Iya, Bu. Juga nanti terakhir dikarakterisasi sama SEM sama juga Ah ya, PSA SEM. juga TEM, Bu. Nah, SEM, TEM. Nah, jadi semua itu nanti itu aja Lutfi baca aja, cari aja SEM, TEM itu apa tujuannya. eh, Dia macam-macam itu jumlah elektron segala macam kan. Bu. Jadi setiap alat itu ada tujuannya. Ada yang melihat berapa gugus fungsinya, berapa jumlah OH-nya, berapa jumlah H-nya, ya. Sehingga nanti ahli kimia organik dia akan namanya penentuan struktur ya. Penentuan struktur kalau kuliah ibu di S2 dulu ya. Penentuan ibu kurang tertarik juga sih itu. Tapi alatnya itu karena kimia organik ini kan harus ahli kimia organik betul ya yang ramal-ramal tuh Bu kurang pandai juga sebetulnya, kurang menarik itu aja, tapi mata kuliah. Jadi dari pengukuran tadi berapa jumlah-jumlah atom H-nya, gugus fungsinya, bisa diramalkan bentuk strukturnya. Nah, sudah diramalkan bentuk strukturnya oleh ahli kimia organik, maka nanti kita bisa melihat, oh ini flavonoid dalam bentuk senyawa ini namanya. Ya ditemukanlah kalau si Lutfi menemukan suatu senyawa flavonoid yang baru ya bisa dikasih nama kita di belakangnya ya penemuan baru seperti itu ya misalnya di tanam-tanaman yang tidak tahu ada dia mengandung senyawa yang bisa sebagai anti kanker misalnya ya seperti apa strukturnya. Ah, itu yang Lutfi kerjakan itu sebetulnya ya Iya. nanti Baik, bahannya Bu. Ibu bagi ya Baik, Bu. Terima kasih, Bu. ya ya beberapa alat itu di orang kimia tuh mantap itu Lutfi orang-orang kimia organik di MIPA ya. Orang kimia secara keseluruhan dia tahu itu. Ya. Ada lagi pertanyaan? Jadi kalau seorang ahli kimia, kita ahli biomedik sama preteli alat itu tahu kita. Kalau AAS misalnya, AAS itu spesifiknya untuk mengukur kadar logam kan? Semua logam bisa diukur kecuali 3 logam AU, lupa saya ibu, tiga lagi ada 3 logam yang tidak bisa, emas satu, raksa kali satu lagi ya. Jadi ada 3 logam yang tidak bisa, semuanya logam bisa diukur dengan AAS. Karena yang penting sampelnya berupa larutan. Tidak perlu berwarna. Kalau AES, karena di alatnya ada warna nyala. Semua logam itu nanti akan diatomkan. Misalnya kita menentukan kadar natrium dalam air laut. Natrium itu kan dalam bentuk NaCl. Oleh warna nyala yang ada pada alat diatomkan jadi Na plus tambah Cl min. Ya, jadi intensitas warna nanti energi eksitasinya akan ditangkap oleh detektor, maka dia akan bisa menerjemahkan ke kadar natrium yang ada di dalam sampel air kita tadi. Cu, Zn, semuanya bisa ya. Kalsium, magnesium, ya. Yang penting sampel sudah dalam bentuk apa dia? Pasti dalam bentuk garam nanti diatomkan. Itu atomik, ya. Atomik berarti diatomkan. Misalnya dalam bentuk CaCl2, maka diatomkan menjadi Ca plus tambah Cl min. Setiap zatnya itu lampunya beda. Untuk AS itu bedanya ya. Jadi ada lampu untuk kalsium, ada lampu natrium, ada lampu Cu, Zn, ya, tembaga. Itu bedanya ya. Jadi sudah harus tahu, oh saya akan mengukur logam mineral. Itu dengan alat apa ya? Nah, dengan alatnya AAS. Saya mengukur kadar protein, alatnya spektrofotometer aja cukup. Ya. Saya mengukur aktivitas enzim sama spektrum pun bisa, sama ELISA juga bisa. Ya.
Nah, jadi banyak sekali kegunaan daripada spektrofotometer atau fotometer ini prinsipnya hampir sama ya. Jadi mulanya mungkin kita fotometer ya pakai pakai filter-filter ya. Kalau sekarang sudah ada pengukuran panjang gelombangnya, tidak perlu pakai filter dalam alat spektrofotometer ya. Jadi cukup akurat juga dengan alat ini. Jadi sehingga kita di apa banyak membantu pengukuran atau penelitian anak S1, S2 dan bahkan S3 ya. Jadi saudara harus tahu dengan metode apa saja diukur. Enzim pun bisa ya, SOD, GSH atau segala macam itu bisa kita ukur dengan alat spektro ya. Ada yang digital ini, langsung terbaca konsentrasi. Ada pertanyaan lagi? Ini semuanya yang magang ya? Halo? Iya, Bu. Oh, magang ya. Jadi kita harus apa ya? Harus daring ya. Selain dari di BRIN di mana aja lagi? Afifah di mana? Di PT Crown, Bu. Di mana? Di PT Crown, CTI, Bu. Oh, iya. Zara Di BRIN, Bu. BRIN. Berapa orang BRIN? Berapa Kurang orang lebih BRIN? 15 orang, Bu. Oh, banyak ya. Baguslah. Banyak pengetahuan saudara kalau saudara keluar itu. Jadi bagus kayak BRIN tuh. Bertambah pengetahuannya. Tempat lain juga bagus ya, tapi ya kalau apa di sana kan kita udah nasional sifatnya ya. Jadi mungkin alatnya lebih penelitiannya agak lebih itu ya apa Lutfi agak lebih detail penelitiannya ya. Di LIPI enggak ada ya? LIPI di Batan Izin, Bu. ya. Jadi LIPI, Batan, terus Badan Informasi Geospasial itu sekarang digabung jadi BRIN, ya, Bu. Oh, udah digabung ya. Iya, Bu. Kalau zaman Ibu dulu di LIPI dan di Batan tuh oh, udah digabung di sana semua ya. Iya, Hmm. Bu. Ada lagi pertanyaan? Selin di mana? Salin di BRIN, Bu. Di BRIN. Oke. Rahma juga. Rahma, Yufa, Iva di BRIN juga, Bu, Serpong, Bu. di BRIN juga. Sama flavonoid juga enggak penelitiannya? Eva riset insulin, Bu, topiknya, Bu. Fermentasi insulin. Fermentasi. Iya, Bu. Insulin, insulin difermentasi. Atau hasil fermentasi menghasilkan insulin. Gimana tuh, Iva? Iya, itu buat nanti itu di fermentasi itu yang dapat hasilnya jadi insulin, Bu. Oh gitu, dari bahan alam. Insulinnya enggak, Bu, kita udah order, Bu. Terus baru kita fermentasi pakai ragi, Bu. Hasilnya apa? Produknya. Hasilnya tuh nanti dapat jadi insulinnya nanti, Bu. Cuman masih dalam bentuk prekursor, nanti baru kita purifikasi lagi, baru jadi insulin gitu, Bu. Insulin glargin namanya, Bu. Rekayasa ya. Jadi produknya meningkat gitu. Reseptor insulin. Baru nanti dirubah jadi insulin. Iya, Bu. Hmm. Bagus. Berarti siapa Eva fungsi insulin fungsi insulin kan udah tahu kan? Mengatur kadar gula darah kan? Iya, Bu. Jadi glikogen. Kalau selin? Selin apa penelitiannya? Nggak kedengaran.
Keisha apa? Keisha di brain juga Bu tentang enzim Bu. Enzim apa? Enzim enzim ekstermorfil, jadi bakterinya tuh dimodifikasi, tapi sebenarnya gennya dari bakteri yang lingkungan ekstrim, terus gen interest kita dijadikan ke dalam E. coli sebagai kayak apa Cloning. rekombinan gitu, Bu. Jadi Oh, kita rekombinan. transformasinya, terus yang produksi enzimnya E. coli, Bu. Ayo, Bu, isolasi DNA-nya dulu ya. Keisha? Ya di gen mining nanti diisolasi DNA-nya, terus ditransformasi ke bakterinya, terus Udah bakterinya kerja Ibu dulu tuh. diproduksi. Enzimnya enzim apa? Kalau sejauh ini ya udah, kalau ini proyek ibunya lumayan gede Bu, jadi udah bermacam-macam enzim yang diproduksi Oh, ibunya. Tapi ada juga yang udah dijual sama ibunya. Jadi sejauh ini yang saya tahu dari yang sebelum-sebelumnya pernah proyek sama ibunya ada lakase, DNA polimerase, sama alkalin protease kalau nggak salah Bu. Mungkin ada lebih banyak lagi, tapi yang saya ingat yang 3 tuh. iya. Kalau Ibu dulu enzimnya enzim penicillin asilase untuk membuat antibiotik. Jadi dari hasil rekayasa transformasi juga dengan alat apa alat apa namanya? Bukan cell fusion. S- lupa Ibu nama alat. Jadi dalam waktu detik dia bisa masuk semuanya DNA itu ke dalam bakteri yang lain itu. Jadi terbentuk bakteri baru penghasilnya aktivitasnya meningkat sekian kali lipat ya antara Streptomyces dan Bacillus. Kalau siapa E. coli ya, E. coli itu sebagai sel inangnya ya. Ya, E. coli sebagai host kompetennya, terus Ya berarti plasmidnya ya tuh. juga khusus Tahu gitu, Ibu tuh, sel dibesar gitu. kompeten itu sel yang siap menerima kehadiran DNA asing kan. Siapa pembimbingnya di Nama biomedik? kalau secara Elsanya Bu Vina, Bu, tapi kalau pembimbing sebenarnya mungkin Pak Panji namanya, Bu. Enggak, yang di biomedik? Oh, kalau di biomedis sama Bu Desi, Bu. Oh ya. Kenapa enggak itu kasih Ibu? Itu kerja Ibu S2 itu. Kemarin Harusnya kasih. pembimbingnya ditentuin sebelum dapat milih Iya, topik ya. dari BRIN. Ya, Ibu rekayasa juga dulu. Produksi antibiotik hasil rekayasa dari 2 bakteri. Ya. Jadi itu patennya bisa kita membuat antibiotik hasil rekayasa. Ya. Mirip tuh dengan penelitian Keisha. Jadi banyak saudara bisa bidang biotek, saudara bisa apa bagus nanti ya. Jadi ada produk, ada paten, dan bisa juga untuk skripsi. Ya. Masih ada pertanyaan? Oke, saya izin bertanya, Bu, untuk PPT-nya nanti kira-kira dikirim di mana, Bu? Ibu kirim dulu ke itu ya. Ke siapa namanya? Yang di biomedik. Atau ke saudara siapa yang kasih aja email nanti. Email. Oh ya, sebenarnya PJ Matkul ini salah satunya Keisha juga, Bu. Ayo kisah aja nanti emailnya kasih Ibu. Kalau boleh tahu, Keisha ngasih emailnya ke mana, Bu? Ke Ibu lah Kalau lewat chat Zoom aja nggak apa, Bu? di WA. Nomor, kalau boleh tahu nomor WA-nya berapa, Bu? Kemarin Keisha ada dapat nomor dari teman, tapi takut salah nomor, Bu. Carilah WA Ibu, kita cari sendiri. Yang nomor, yang 4 nomor belakangnya tuh yang Ya 81 7579, Bu. belakang. 7579 belakangnya, Bu. Nah, Apa itu bukan? udah enggak terpakai itu. 0822 Tunggu bentar. 0822 88 88 35 35. 8181. Makasih, Bu. Ya, itu ya kisah. Ya, Bu. Rajin-rajin ya, diberi semuanya yang di lab ya, di lab mana lagi? Lab ada juga yang di lab di rumah sakit ya. Ada yang rumah sakit. Rumah Ada, sakit Bu. Unan, ada yang di CP ya. Sudah pelajari alatnya, kalau enggak tahu tanya prinsipnya ya. Kita yang nanya, kalau enggak dikasih tahu ditanya ya. Ya, prinsip alat itu.
Ya, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri pertemuan pertama ini dengan bacakan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Ya, kasih, Bu. ya, ya.